Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk memperbaharui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya takwa merupakan bekal yang terbaik untuk kita mudah melakukan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla serta menjauhi larangannya. Dan takwa merupakan anugerah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang beriman, yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dianugerahi ketakwaan. Mereka ketika melakukan hidupnya karena Allah, mereka akan dianugerahi ketakwaan. Dan takwa mengarahkan kita untuk benar-benar berhati-hati dalam menjalankan hidup ini untuk dunia dan akhirat. Di antara bentuk ketakwaan, kita berhati-hati terhadap masalah harta. Karena terkadang seseorang bermuamalah dengan harta, mereka melupakan hak dan kewajibannya. Di antara hal-hal yang mendatangkan kesusahan, mendatangkan murka Allah, bahkan menutup hidayah, disebabkan karena harta adalah hutang. Hutang ini merupakan sebuah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang memiliki hutang namun mereka tidak mau menyelesaikannya dengan ancaman dunia dan akhirat. Di antara ancaman orang-orang yang memiliki hutang adalah Allah jadikan hidupnya terkatung-katung dengan hutangnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Dikatakan oleh Nabi SAW, jiwa seseorang itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai dia melunasi hutangnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Dikatakan oleh Imam San'ani bahwa seseorang ketika meninggal dunia dan dia memiliki hutang, maka dia disibukkan dengan hutangnya di kuburannya. Bahkan kata Syekh Utsaimin bahwa orang ketika memiliki hutang dia akan merasakan sakit, siksaan akibat menunda hutangnya. Kemudian di antara yang menjadikan hutang itu merupakan bencana dan kesusahan hidup adalah orang yang berhutang, mereka akan mudah untuk berdusta dan berkhianat terhadap janji yang dia ucapkan. Sebagaimana Rasulullah SAW sering berdoa di ujung salatnya dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Kemudian Aisyah mengatakan, mengapa engkau sering kali berlindung kepada Allah dari hutang? Maka Rasulullah mengatakan, innar rajula idza ghurima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang itu apabila terlilit hutang, maka dia berbicara kemudian dia berdusta. Dia berjanji dan dia akan ingkar dengan janjinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari sini disebutkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair mengatakan, orang yang berdusta apabila dia mengucapkan karena dia ingin lari dari si pemberi hutang. Kemudian apabila dia berjanji, dia mengingkarinya karena dia menghindari si pemberi hutang. Ini merupakan dampak buruk akibat hutang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang ketika meninggal dunia, walaupun mati syahid berkali-kali, mereka tidak akan pernah dimaafkan dosanya karena hutangnya. Disebutkan oleh Nabi SAW dari Muhammad ibn Jahash, pada suatu saat Rasulullah setelah duduk menguburkan jenazah sahabatnya, maka Rasulullah melihat ke langit sambil menepuk jidatnya dengan mengatakan, Subhanallah, mada nuzila minat tasjid. Kata Rasulullah, subhanallah, betapa berat ancaman yang turun. Kemudian sahabat ketakutan mendengar kata-kata Nabi SAW. Besoknya sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hadat tasjid alladhi nuzil. Apa ancaman yang turun? Maka Rasulullah mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya,
walau anna rajulun qutila fi sabilillah thumma uhiya thumma qutila thumma uhiya thumma qutila wa alaihi dain ma dakhal jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Dikatakan bahwa kalau seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah bangkitkan lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian terbunuh lagi, dia punya utang, maka tidak akan pernah masuk surga sampai hutangnya lunas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan Imam Hakim. Maka di sini menunjukkan walaupun betapa besar pun amalan kita di hadapan Allah, namun kita punya utang, Allah tidak akan pernah memaafkan sampai hutang kita dilunasi. Ketika kita tidak dapat melunasinya, maka ketahuilah kita harus membayar dengan kebaikan dan juga dosa. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yughfar li syahid kullu dhanbin illa dain. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Kata Imam Nawawi mengatakan bahwa jihad dan mati syahid hanya bisa menghapus, hanya bisa menebus hak Allah Azza wa Jalla, namun tidak bisa menebus hak sama manusia. Maka ketahuilah bahwa hutang akan menjadi penghalang yang begitu berat bagi orang-orang yang meninggal walaupun dia tetap di jalan Allah Azza wa Jalla, walaupun dia meninggal dalam kondisi taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang yang punya hutang, mereka akan terhina hidupnya dunia dan akhirat. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, dia mengatakan, usikum, aku berwasiat kepada kalian agar tidak hutang meskipun kalian merasa kesulitan, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah hutang, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang punya hutang seakan-akan dia sedang meneror dirinya sendiri, padahal dia dalam kondisi tenang, padahal dia dalam kondisi aman. Maka Allah jadikan hidupnya tidak akan pernah aman dengan hutangnya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Uqbah ibn Amir, Rasulullah mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian membahayakan diri kalian setelah kalian mendapatkan keamanan. Kemudian sahabat bertanya, wa madaka ya Rasulullah, apa itu yang membuat orang menjadi ketakutan? Maka Rasulullah mengatakan, ad-dain, itu adalah hutang. Kenapa? Kata Imam San'ani dalam kitabnya Subul Salam, bahwa orang yang punya hutang dia akan mendapatkan teror di siang hari, seakan-akan dia terus merasa ditagih, dan kemudian mereka mendapatkan kegelisahan di malam hari. Maka janganlah kalian membuat diri kalian ketakutan karena hutang. Kemudian ketika seseorang punya hutang namun mereka tidak melunasinya ketika meninggal dunia, maka ketahuilah selama hutang itu belum lunas, Allah akan adab di kuburannya walaupun engkau memiliki amal saleh yang begitu banyak. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya dari Jabir bin Abdullah, dikatakan, tufiya rajulun, seseorang meninggal dunia, kemudian faghasalna, kami mandikan, wahanatna, kami berikan minyak wangi, wakafanna, kemudian kami kafani, kemudian thumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sambil kami katakan, tusalli alaih, apakah engkau mau menyolati dia? Maka fahatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun melangkah sambil dikatakan, alaihi din, apakah dia punya utang? Rasulullah setiap didatangkan jenazah untuk disalati, Rasulullah selalu bertanya, apakah dia punya utang? Maka kemudian sahabat mengatakan, dinaran, ada 2 dinar. Maka kemudian fansarafa, maka Rasulullah pun pergi ketika tahu orang ini punya hutang. Fatahammalahuma Abu Qatadah, maka Abu Qatadah menanggungnya. Maka kemudian kata Abu Qatadah di hadapan Nabi SAW, dinaran alayya, 2 dinar aku yang tanggung. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, uhiqul gharim wa bari'u minhumal mayyit, engkau tanggung hutangnya dan mayit terlepas dari hutangnya. Maka kata Abu Qatadah, iya, na'am, fasalla alaih, Rasulullah menyolatinya. Setelah itu besok Rasulullah tanya kepada Abu Qatadah, ma fa'ala dinaran, apa yang dilakukan dengan 2 dinar, apakah engkau sudah melunasinya? Maka Abu Qatadah mengatakan, innama mata ams, wahai Rasulullah, baru meninggal kemarin. Maka kemudian besoknya Rasulullah tanya lagi. Kemudian kata Abu Qatadah, laqad qadaituhuma, aku telah membayarkan 2 dinar tadi. Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah memberikan alasan kenapa Rasulullah selalu bertanya. Kata Rasulullah, al-an baradat alaihi jilduhu, Rasulullah mengatakan, sekarang barulah dingin kulitnya. Maka selama mereka punya hutang dan belum lunas, di kuburannya Allah akan panasin kulitnya.
walaupun mereka adalah orang-orang yang saleh sekalipun. Karena hutang benar-benar akan menjadi penghalang hidup kita dunia akhirat. Di akhirat kita nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan selama hutang kita belum lunas. Di dunia kita akan terus dihantui dengan hutang, bahkan kita sulit untuk tidur karena kita punya hutang. Maka jauhilah hutang, hidup kita akan tenang dunia dan akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya? Karena dikatakan orang yang punya hutang bisa menghalangi syafaat dari orang yang memberikan syafaat. Sedangkan sholat Rasulullah adalah syafaat, sehingga seseorang yang punya hutang mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mendoakannya, orang-orang yang memberikan syafaatnya selama hutangnya belum lunas. Maka ini yang terjadi. Maka Rasulullah tidak bisa menyolati orang-orang yang punya hutang, karena sholat Nabi adalah syafaat bagi mereka yang disolati. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seseorang yang punya hutang namun mereka tidak ingin membayarnya dari awal, maka ketahuilah Allah bangkitkan mereka sebagai seorang pencuri. Disebutkan oleh Nabi SAW dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Rasulullah bersabda, ayyuma rajulun tadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu laqiyallahu sariqan. Dikatakan siapa saja yang berhutang dan dia sungguh-sungguh tidak ingin melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, disahkan oleh Imam Albani. Imam San'ani mengatakan orang-orang yang punya hutang dan tidak mau melunasinya, ketahuilah mereka adalah dibangkitkan bersama rombongan para pencuri, akan diberikan balasan sebagaimana pencuri, bahkan mereka lebih parah daripada pencuri karena dia mengambil harta orang lain dengan cara menipu. Inilah kondisi yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak mau membayar hutang. Bahkan bagaimana dengan orang yang bisa membayar namun mereka tunda membayarnya? Maka Rasulullah mengatakan madlul ghina dulmun, orang yang menunda membayar hutang padahal dia mampu untuk membayar, maka mereka zalim. Kemudian kata Rasulullah, fa idza udbi'a ahadukum ala maliin falyatba. Rasulullah menjelaskan, jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu untuk membayarkan, maka setujuilah. Ya ikhwah, hutang begitu berat sampai Rasulullah memberikan jalan keluar. Kalau ada yang ingin membayar hutangmu, katakan iya. Karena ketika kita menunda dan mengatakan rasa nggak enak, maka itu disebut dengan kezaliman juga. Karena terkadang kemampuan membayar bukan datang dari kita saja, tapi ada orang yang ingin membayar hutang kita, maka itu juga kemampuan dan kebaikan. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk setuju, karena hutang merupakan perkara yang sangat berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan perkara sesama manusia yang Allah tidak akan pernah bisa maafkan sebelum perkara itu lunas, atau sebelum orang yang mengikhlaskan perkara tersebut. Makanya Imam San'ani mengatakan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mempersulit menunaikan hak orang lain yang wajib merupakan sebuah kezaliman. Maka ini ya ikhwah, hati-hati dengan hutang. Lalu bagaimana dengan seseorang yang mereka tetap tidak membayarkannya? Maka ketahuilah, orang yang tidak membayar hutang, Allah hancurkan hidupnya dunia akhirat. Nabi SAW pernah mengatakan, man akhada amwalan nas yuridu addaha addallahu an, wa man akhada yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, orang yang mengambil harta orang lain dengan cara berhutang, niat untuk melunasinya, maka Allah akan menolong dia untuk melunasi. Barang siapa yang mengambil harta orang lain niat untuk merusaknya, yaitu tidak ingin membayarnya, maka Allah akan hancurkan hidupnya. Disebutkan oleh seorang ulama, Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan bahwa orang yang berhutang tanpa kebutuhan, bahkan dia bermaksud untuk menghancurkan seseorang, maka Allah tidak akan pernah menolongnya, Allah tidak akan pernah memberikan keluasan rezekinya, bahkan Allah menghancurkan hidupnya semenjak dari awal dia niat tidak ingin membayarkan hutangnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala imtinanihi wa syukrih. Walhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan kenikmatan Allah,
mereka adalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Ada 3 perkara yang menghalangi seseorang dari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Rasulullah SAW pernah hadisnya dari Thauban radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Man faraqa ar-ruha al-jasad wa huwa bari'un min ats-tsalath al-kibr wal-ghulul wad-dain dakhala al-jannah." Kata Rasulullah, apabila roh telah terpisah dari jasad, artinya meninggal dunia, sedangkan dia terbebas dari 3 perkara dosa, maka dia akan masuk surga. Apa itu? Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah korupsi, dan yang ketiga adalah hutang. Maka 3 perkara ini merupakan penghambat seseorang untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Dan ingat, perkara-perkara ini merupakan perkara penghalang yang begitu besar di sisi Allah. Jangan pernah remehkan urusan kita kepada manusia, karena sesungguhnya ketika kita memiliki kezaliman kepada orang lain, maka mintalah maaf sekarang dan selesaikan perkara-perkara ini sebelum datang hari yang dimana Allah tidak akan pernah memaafkan, kecuali engkau menunaikan semua itu di hari kiamat dengan cara engkau bayarkan pahalamu kepada mereka. Ketika engkau tidak memiliki pahala, maka dosa mereka engkau tanggung sebagaimana kadar kezalimanmu. Maka dari sini kita diperingatkan oleh Allah, sebelum datang hari yang dimana kita tidak bisa menambah amal, tidak bisa memperbaiki diri, bahkan tidak bisa meminta ampun, kecuali engkau harus diadili, maka pikirkanlah dan segera perbaiki sebelum sebelum malaikat maut menjemput kita, karena semua itu akan berubah menjadi hari pembalasan dan hari perhitungan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya maghfirat dhunubi wal khati'at. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulina wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghrib. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. Allahu akbar. Allah